الحمد لله الذي بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للرحمة وحجة على العباد أجمعين وجعل دينه مبينا على تحقيق العبادة لله رب العالمين ميسرا سمحا سهلا لا خرج فيه ولا مشقة ولا تضيق ولا تعسيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي القدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله في كل وقت وحين فإن الساعة تأتي بغتة. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia kita berupa dua nikmat yang sering kita abaikan, yaitu as-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan waktu senggang. Dan mari kita juga jangan sampai bibir kita kering untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan dikumpulkan bersama muhibbin, orang-orang yang selalu mencintai beliaunya, mencintai keluarganya, dan orang-orang yang mencintai, yang selalu senantiasa ikut terhadap sunnah-sunnahnya. Dalam kesempatan ini, dalam momentum yang penuh bahagia ini, Al-Fakir Khatib ingin berwasiat kepada diriku ini dan sekaligus kepada kita semua untuk senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kita kepadanya, kecintaan kita kepada Rasulnya, dan kecintaan kita kepada orang-orang yang mencintainya termasuk keluarganya saat ini ada dalam ujian yang besar. Karena umat Islam saat ini itu pecah dua komunitas. Ada yang Imadiyun, ada yang Ba'alawiyun. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita tidak termasuk kedua golongan ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang senantiasa diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kematian tidak bisa dijemput dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi kita wajib mengupayakan semaksimal mungkin agar saat malaikat maut menjemput kita dalam keadaan beribadah. Syukur-syukur kita melakukan sholat berjamaah. Tidak sedikit jamaah, bahkan imam masjid besar meninggal dunia ketika dalam posisi sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita yang hadir hari ini adalah bukan orang biasa, tetapi orang yang luar biasa yang menjadi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah
karena sisa-sisa umur kita dipergunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Sidang sholat Jumat yang berbahagia, beberapa hari yang lalu khotib diundang oleh salah satu entrepreneur, salah satu pengusaha sukses Pulau Dewata Bali, dan barang-barang interior rumah, kualitas barangnya hingga ke mancanegara. Saya diundang sebagai mengisi acara Walimatus Safar. Beliau dan keluarganya insya Allah dalam bulan-bulan ini akan memenuhi panggilan Allah, akan memenuhi panggilan Nabi Ibrahim untuk menunaikan rukun Islam yang nomor 5, yaitu haji. Beliau menyampaikan, untuk sholat, untuk menunaikan haji merupakan tantangan terberat. Kalau kita malah bersyukur melakukan ibadah haji, bahkan ada yang nabung sampai puluhan tahun. Kalau beliau tidak, justru untuk berangkat itu ujian besar. Karena setiap detik, setiap menit, dan setiap jam itu adalah money, uang. Bahkan itu omsetnya miliaran, bahkan ratusan miliar. Oleh sebab itu dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia menunaikan haji dengan istrinya itu yang haji plus. Haji plus itu berangkat belakang, datang paling awal. Dan harganya cukup fantastis. Beliau satu orang itu 300 juta. Kalau 2 orang berarti 600 juta, hampir 1 M, lebih dari setengah M. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Momentum itu saya memberikan nasihat kepada beliau. Ibadah haji adalah ibadah yang tidak semua orang bisa melaksanakannya, karena ibadah tersebut membutuhkan pengorbanan yang besar, termasuk mengorbankan bisnis yang omsetnya itu ratusan miliar. Hanya orang-orang yang memiliki tekad yang besar untuk menyempurnakan agama yang mau melakukan. Karena itu jangan sampai ibadah haji menjadi sia-sia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 196. Allah memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji karena dia bukan karena gengsi. Alangkah meruginya orang yang tidak menyempurnakan ibadah hajinya, karena betapa besarnya pahala bagi orang yang hajinya mabrur atau diterima di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hai, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Ahmad dan riwayat yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan Walimatus Safar, khatib juga menyampaikan sesungguhnya hakikat kemabruran ibadah haji hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi kita harus mengupayakan kemabruran tersebut. Ada 3 hal penting untuk kita perhatikan dalam menunaikan ibadah haji. Yang pertama adalah niat dan bekal yang kita lakukan, yang kita pakai sebelum berangkat. Kedua, tata cara pelaksanaan yang tidak menyimpang dari syariah. Ketiga,
amal perbuatan yang dilakukan setelah pulang dari tanah suci. Seseorang yang menunaikan ibadah haji haruslah diniatkan karena Allah, bukan karena mencari popularitas, bukan karena agar dipuji orang, bukan karena tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang yang mendapatkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Muslim. Berhati-hatilah dalam masalah niat, karena tidak jarang 10 orang melakukan pekerjaan yang sama dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang menunaikan ibadah hajinya benar-benar mencari ridha Allah, akan tetapi tidak sedikit pula yang menunaikan ibadah haji hanya untuk mencari dukungan massa dan pada saat pemilu saja. Ada yang menunaikan ibadah haji hanya karena berdagang, ada yang untuk mencari popularitas, ada yang untuk mengemis, ada yang hanya untuk wisata dan lain sebagainya. Ingat, setiap orang mendapatkan balasan dari Allah sesuai niat yang kita miliki. Kemudian hal ini sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ya aruhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihat. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunaikan ibadah haji, dan kita doakan mudah-mudahan jamaah haji dari Indonesia mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa bersimpuh kepada Allah di sujud terakhir nanti. Mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hal yang mustahil. Mas Haris, salah satu pengusaha sukses yang ada di Bali itu, daftarnya hanya 2 bulan berangkat. Tetapi konsekuensinya harus membayar 300 juta per orang. Dengan istrinya berarti 600 orang. Oleh sebab itu, kalau Allah berkehendak, tidak ada kata yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Agar haji menjadi mabrur, orang harus melaksanakan syarat dan rukun ibadah secara sempurna. Sebab jika salah satu syarat dan rukunnya gugur, maka ibadah hajinya menjadi batal. Dia juga harus melaksanakan wajib haji dan harus membayar dendanya jika meninggalkannya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini mari kita berdoa nanti mudah-mudahan kita semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad